warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya sama-sama kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk berada di masjid atau lapas Basdua Gorontalo serangkaian dengan kegiatan amalia tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan insya Allah curahan rahmat itu akan senantiasa kepada kita sekalian sampai akhir zaman. Amin. Alhamdulillah, hari ini adalah hari ke-6 kita sama-sama di bulan yang penuh berkah, bulan penuh maghfirah, di tanggal 6 Maret 2025 miladiah. Untuk itu, mari sama-sama kegiatan sore hari ini dengan senantiasa memohon Allah Subhanahu wa taala, kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita ikuti lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Usman Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكان له
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan acara, perkenankan kami menyapa yang hadir pada saat ini. Pasti Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo, kami sebut nama beliau Bapak Haji Taslim Lato Sarjana Hukum yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Yang terhormat penceramah pada sore hari ini, kami sapa beliau Haji Saifuddin Merdeka SAG,
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya mari sama-sama kita ikuti kultum yang akan dibawakan oleh Bapak Mahmud Undi. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum jawab salam? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat kuasa dan kehendak-Nya jugalah pada sore yang akan datang ini kita bisa sama-sama hadir di tempat ini dalam rangka untuk berbuka puasa bersama-sama hari ke-6 Ramadan 1446 Hijriah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan atas junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, kerabat, hingga insya Allah curahan dan percikan rahmat itu sampai kepada kita sekalian. Amin. Yang kami hormati Bapak Haji Kastimato selaku Kasih Binadik Lapas kelas 2A Gorontalo, juga sebagai pembina Badan Takmirul Masjid At-Taubah. Yang sama kita hormati, kita muliakan Bapak Al-Ustadz Al-Muqarram Bapak Haji Sadiqudin Matikan, sarjana agama, yang insya Allah akan memberikan tausiah pada kita pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Badan Takmirul beserta seluruh jajaran serta hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul ceramah singkat yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah menjadi hamba yang beruntung di bulan Ramadan. Bulan Ramadan diwajibkan untuk kita melaksanakan puasa selama sebulan penuh sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, topik yang saya bahas pada hari ini adalah menggapai keberuntungan. Ternyata dalam amalia ataupun dalam ibadah tidak jauh beda dengan konsep tentang dagang. Ada untung, ada rugi, ada bangkrut. Nah, dalam konsep amalia, siapa yang dimaksud beruntung? Yang beruntung adalah amalnya pada hari ini lebih baik dari amalnya pada hari kemarin, atau amalnya pada hari ini lebih baik dari bulan-bulan sebelum hari ini. Nah, yang merugi adalah amalnya itu tetap sama. Hari kemarin tetap sama dengan hari ini, tahun kemarin tetap sama dengan tahun ini. Nah, kalau yang bangkrut atau yang binasa itu adalah amalnya tahun lalu itu lebih buruk dari hari ini. Insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung. Nah, amalan apa saja yang harus kita perbaiki, yang harus kita tingkatkan? Tentu yang pertama adalah sholat. Di bulan puasa, mari kita meriahkan puasa itu dengan memperbanyak sholat, terutama sholat sunat. Karena di bulan Ramadan seluruh amalia yang sunnah itu sama ibaratnya dengan wajib di bulan-bulan di luar bulan Ramadan.
mulai dari sholat sunnah ketika kita setelah melaksanakan wudhu kita sholat 2 rakaat, kita memasuki masjid kita sholat tahiyatan masjid 2 rakaat, belum sholat rawatib yang 5 waktu itu ada 12 rakaat yang masuk dalam sunat 2 rakaat. Lalu kemudian malamnya ada sholat tahajud, ada sholat tarawih, ada sholat witir, dan sholat sunat yang lainnya. Nah ini harus kita tingkatkan. Yang berikut apa lagi? Tentu adalah tadarus, membaca Al-Quran. Kalau di bulan-bulan di luar bulan Ramadan, kita biasanya hanya satu juz atau hanya 2 juz dalam 1 bulan. Insya Allah dalam bulan puasa minimal kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Allah Akbar. Lalu kemudian apa lagi? Tentu zikir, wirid, dan terutama adalah doa. Karena 10 hari pertama itu adalah merupakan rahmat ataupun keberkahan, dan biar kita berdoa apapun yang kita inginkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada 3 golongan yang Allah tidak akan pernah tolak doanya. Yang pertama adalah doa orang yang sedang berpuasa, lalu kemudian adalah orang yang dijolimi, kemudian yang terakhir adalah doa pemimpin yang adil. Insya Allah kita akan bisa menggapai keberuntungan di bulan Ramadan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin Pak Pembina untuk nama yang kami sebut Bapak Elis Gani. Ada? Bapak Elis Gani berkenan untuk ke ruang kunjungan, berhubung ada kunjungan keluarga. Terima kasih. Baik, jamaah rahmatullah serta pemirsa live streaming yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya mari sama-sama kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh beliau Haji Saifuddin Mardika SAG. Kamera, sebelum kita akan mengikuti ceramah agama, sama-sama kita akan mengikuti pembinaan arahan dari beliau Bapak Kasih Binadi Atas kelas 2 Gorontalo. Dengan hormat pada Bapak Haji Kastinato, kami undang dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sama kita hormati, kita muliakan beliau, orang tua kita, beliau Al-Mukarram Bapak Haji Saifuddin Mardika yang hari ini bersama kita dalam rangkaian kegiatan buka puasa bersama di masjid atau Balapes kelas 2 Gorontalo. Kita hormati segenap pengurus Badan Takmir Masjid, jamaah Masjid Toba serta pemirsa live streaming yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah sampai pada penghujung hari ke-6 di bulan Ramadan. Hari ini beriringan juga dengan tanggal 6 Maret. Jadi kalau kita ingat tanggal atau kita lihat tanggal di saat ini berarti hampir bersamaan dengan tanggal hari bulan Ramadan. Artinya tanggal hari ini tanggal 6 berarti kita sudah masuk di hari yang ke-6. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat yang insya Allah syafaat beliau sampai kepada kita di yaumul kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita sepatutnya setiap hari, setiap saat selalu mengucapkan hujah dan puji syukur kehadirat Allah. Kenapa demikian? Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita sendiri terkadang tidak menyadari. Nikmat-nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada kita semua. Yang kita khawatirkan jangan sampai kita tidak bersyukur kemudian berada pada kenikmatan yang berdampak pada kebinasaan. Apa kira-kira itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kenikmatan yang kemudian berujung pada kebinasaan. Jadi ketika kita berada di suatu tempat, atau mungkin ada orang-orang di tempat lain ya, orang-orang di tempat lain, kita lihat dia senang punya gedung, punya rumah bertingkat, punya harta melimpah, mobil mewah, tapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah berzakat. Inilah menjadi salah satu kenikmatan yang menyebabkan nanti kebinasaan. Kita dikasih kenikmatan ini tapi kita tidak sadari. Akhirnya jangan sampai pandangan kita seperti itu. Ada juga kenikmatan yang juga sama. Jadi kalau istilah orang di di lapas ya, 1 menit udara, 10 tahun di penjara. Ada di sini? Tidak ada. Jadi kenikmatan seperti ini bahaya. Ya, jangan sampai kita terjebak di kondisi seperti itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bulan Ramadan ini seperti apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Mahmud Rumbi ya, harus senantiasa memperbaiki amal kita sehingga amal kita yang kemarin dan hari ini tentunya hari ini lebih baik dari yang kemarin. Maka kita termasuk golongan yang beruntung. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kami tidak berpanjang lebar dan saya tetap mengajak kita semua untuk senantiasa melaksanakan buka puasa bersama di tempat ini. Tentunya punya kenikmatan tersendiri. Memang kita jauh dari keluarga, tetapi orang-orang yang di sekitar kita ini adalah keluarga terdekat kita. Kira-kira mungkin demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi arahan dari beliau Kasih bin Adib Lapas kelas 2 Gorontalo. Pada beliau sama-sama kita menyampaikan terima kasih. Sebelum kita lanjut, berkenan kiranya nama yang kami sebut untuk ruang kunjungan Bapak Wahyu Kartini dan Bapak Zulkifli Samiden. Sekali lagi kami ulangi, Bapak Wahyu Kartini dan Bapak Zulkifli Samiden. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita ikuti ceramah amalia Ramadan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Haji Saifuddin Merdeka SAG. Pada beliau sama-sama kita undang dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara. Yang saya hormati Bapak Kasih Binadik, Bapak Sekaligus Agung Ta'ala, yang saya hormati Ketua Badan Takbir Masjid At-Taubah bersama pengurus, yang saya hormati panitia penyelenggara buka bersama dan ceramah agama bersama seluruh jemaah wal binaan. Insya Allah kita semua bersama keluarga kita yang ada di rumah senantiasa dalam lindungan rahmat dan ridha Allah. Amin. Pertama-tama saya merasa bersyukur bisa hadir di sini. Tadinya jadwal saya bertepatan dengan kegiatan saya sehingga dimajukan ke hari ini, dan alhamdulillah hari ini kebetulan saya bilang sampai full, insya Allah siap. Bapak dan Ibu, saya ingin mengawali ceramah ini dengan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bilang begini, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarakun, syahrun fihi lailatul qadri, lailatul khairun min alfi syahrin. Qad faradallahu lakum as-shama wa qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Walladhi nafsi Muhammadin biyadihi la khalufu fami as-sha'im atyabu indallahi marikil miskin. Mohon izin saya duduk ya. Beliau Rasulullah bersabda begini, sungguh telah datang pada kalian satu bulan yang penuh keberkahan, yang di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Allah telah wajibkan di dalamnya bagimu berpuasa di siang harinya, dan aku sunnahkan kepadamu berdiri salat malam di malam harinya. Maka barang siapa yang berpuasa dan salat malam di bulan itu, Allah akan mengampuni semua dosa yang telah lewat. Demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, bau mulut orang berpuasa di sisi Allah lebih harum dari bau kasturi. Ini hadis Nabi tentang keutamaan Ramadan. Kita bersyukur masih dapat berjumpa dengan itu. Saya yang kemana-mana ceramah, banyak sekali memberikan tausiah ceramah pada keluarga yang ditinggal oleh orang-orang tua, oleh anaknya, oleh saudaranya, oleh suami dan istrinya. Banyak sekali. Kita bersyukur di sini masih bisa hadir berjumpa dengan Ramadan. Tadi pagi saya mengantar lagi seorang ibu yang meninggalkan 4 orang anak-anaknya pergi untuk selamanya. Segitu kita bersyukur. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhammad, kita bersyukur bertemu Ramadan, bulan yang luar biasa. Dan bulan ini Bapak dan Ibu, ada satu malam yang nilainya melebihi 1000 bulan, Lailatul Qadar. Dan malam itu biasanya adalah malam tanggal 27. Di Gorontalo dimeriahkan dengan pasang lampu. Kalau di Masjid Haram dan Masjid Nabawi tanggal 27 itu sudah tidak ada anak lagi jamaah, padat di tampung, melimpah sampai di luar jalan. Kalau di Gorontalo tidak ada di masjid, semuanya sudah di jalan penonton lampu. Yang salah bukan tradisinya, yang salah adalah anak-anak yang memberikan penafsiran yang salah bahwa malam pasang lampu itu harus meriah. Padahal malam pasang lampu itu adalah menyinari jalan menuju ke masjid untuk memakmurkan masjid, bukan memakmurkan jalan. Karena itu jemaah sekalian, kita bersyukur di sini tidak bisa keluar di jalan. Jadi kumpul sini ini satu keutamaan luar biasa. Yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, kalau Allah mewajibkan puasa di siangnya, maka Rasulullah mensunnahkan
sholat sunnah malam di malamnya, yaitu yang disebut dengan qiyam Ramadan atau diistilahkan dengan tarawih. Tarawih itu Bapak dan Ibu rakaatnya bisa 2 sampai 1000. Silakan memilih menurut kemampuan. Yang biasa 88, biasa 20, yang juga 10 boleh, karena masa Covid sekarang menerapkan 10 rakaat boleh, karena tidak ada batasan. Sepanjang kita masih mampu, lakukan. Kalau sudah dekat-dekat subuh, tutup dengan witir 1 rakaat. Jadi Bapak dan Ibu silakan memilih sholat yang dimaklumi. Berikutnya, di bulan Ramadan ini orang yang berpuasa itu nanti bau mulutnya itu kurang enak karena kurang asupan air atau asupan makanan, biasanya bau mulut orang berpuasa. Kata Rasulullah, dengan Allah dia akan menjadi bau harum kasturi di hari kiamat. Nanti hari kiamat, kalau sekarang masih bau busuk nanti hari kiamat, nanti di akhiratnya. Berikutnya Bapak dan Ibu saudara sekalian, ada lagi hadis yang lain. Kenapa saya mengutarakan hadis ini? Sebab Rasulullah itu sudah memberikan begitu besar dan begitu banyak keutamaan yang disampaikan. Yang satu lagi ini tentang puasa. Rasulullah bersabda begini, kullu amal ibn adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnatun fa idza yawma ahadukum fala yakuf wa la yasab fa in sabba aw qatalahu falyakul inni sha'imun wa nisa'ini fakatani fakatun inda iftari wa fakatun inda liqa'i rabbi kan hadis sahih. Ini hadisnya agak panjang. Setiap amal anak cucu Adam semuanya untuk dirinya. Jadi amal anak cucu Adam itu, amal manusia itu semuanya pahalanya untuk dirinya. Sholat untuk kita, haji untuk kita, umrah untuk kita, zakat untuk kita, zikir ngaji untuk kita, illa siyam, kecuali puasa. Kata Nabi, Allah bilang as-sawmu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi, dan nanti aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi catatan amal kita kalau mau dibuka sekarang, pahala puasa tidak ada, sholat ada, zakat ada, zikir ngaji ada, haji umrah ada. Cuma kalau membuka file puasa kosong. Kenapa? Karena Allah bilang puasa itu untukku dan nanti aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Lalu kata Rasulullah, orang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kegembiraan. Gembira pertama, kalau akan berbuka. Ini kalau kita mau berbuka ini gembiranya luar biasa Bapak Ibu ya. Karena 12 jam kita menahan lapar haus, itu berhadapan dengan gembira sekali. Dan kegembiraan menghadapi bulan buka puasa itu Allah banggakan kita di hadapan para malaikat. Wahai malaikat, ini kata Allah, wahai malaikat, lihatlah ke dunia hamba-hambaku yang takut kepadaku, makanan nikmat dan enak di hadapannya, dibeli dengan uangnya sendiri, tapi mereka tak berani mencicipi hanya karena takutnya kepadaku. Maka Allah berkata, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, aku sudah ampuni semua dosa-dosa mereka. Sehingga kita bersyukur dosa kita diampuni oleh Allah dengan kita berhadapan dengan buka puasa. Dibanggakan kita oleh Allah di hadapan para malaikat. Malaikat tidak bisa makan minum karena mereka tidak punya makan minum, tidak mengkonsumsi makanan. Mereka biasa kayak gitu. Tapi kita yang tiap kali mengkonsumsi, kemudian yang kita konsumsi ini yang enak-enak, tapi kita tahan. Subhanallah, dibanggakan Allah di hadapan malaikatnya. Berikutnya Bapak dan Ibu, Nabi bilang asyamu junnatun. Puasa itu perisai, puasa itu benteng, puasa itu dinding. Nah ini saya mau komen sedikit ini. Orang yang berpuasa itu Bapak dan Ibu, seolah-olah dia terjaga, terlindungi, terpelihara dari apa? Dari semua sifat-sifat mereka. Jadi dilindungi. Kalau bahasa orang-orang yang menuntut ilmu tenaga dalam, ada aura yang tidak bisa dilihat mengelilingi dia. Orang menyerang, tapi lampu apa dia?
itulah puasa. Asyam Jumatun, puasa itu benteng perisai. Cuma kita tidak menyadari. Andaikan kita menyadari, kita akan bersyukur di dalam bulan puasa. Kenapa? Ada ajakan-ajakan bermaksiat bertolak dengan sendiri. Setan-setan terlalu tak berdaya, hawa nafsu tinggi. Karena itu Bapak dan Ibu, maaf Bapak sekalian, kita bersyukur sekali dalam keadaan sedang berpuasa terkendali hawa nafsu. Dan saya ingin sedikit ini tentang mengendalikan hawa nafsu. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang bunyinya begini, Inna nafsa ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mendorong kalian untuk berbuat jahat. Nafsu amarah ingin membunuh, nafsu serakah ingin mencuri, nafsu syahwat ingin berzina. Tiga-tiganya ini, dorongan hawa nafsu ini, kalau kita perturutkan, kita celaka. Tapi kalau kita kendalikan, kita mampu mengendalikan hawa nafsu itu, kita selamat. Di dalam surat An-Nazi'at Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Terhadap orang-orang yang takut pada Tuhannya dan mampu mengendalikan hawa nafsunya, kami jadikan surga tempat tinggalnya. Rumah kita jadi surga, tempat kerja kita jadi surga, apalagi kuburan kita jadi surga, akhirat kita adalah surga. Kuncinya apa? Kendalikan hawa nafsu. Ada satu kejadian saya mau cerita ini tahun 1986. 1986 mungkin ada anak-anak yang belum lahir ya. Ada. Tahun 86 itu ada Olimpiade di Los Angeles yang terbakar baru-baru itu. Ada Olimpiade. Di salah satu cabang namanya judo. Kalau judo itu pakarnya Jepang dan di sana ada Sunda. Kalau di Gorontalo judo ada, tapi pakai mantra namanya langga. Ya, kita lihat kayaknya pulang ada itu judo. Di cabang judo final itu berhadapan Mesir dan Jepang. Mesir seorang Muslim namanya Muhammad Ali Roshan, sedang Jepang agama Shinto namanya Yasuhiro. Pada waktu Yasuhiro maju ke medan, ke arena, jalannya tak kento-kento, pincangnya penggemak-penggemak. Karena apa? Ini kakinya yang sebelah kanan terkilir di tanah lawan dia dan berpetua, jadi dia tidak normal. Ini kekurangan dia pada saat lomba, tapi dia menang waktu itu. Pada saat dia berlomba itu, pelatih dari Ali Roshan itu waktu mulai pertandingan berteriak dari luar arena, hantam kaki kanannya, hantam kaki kanannya. Karena kaki kanannya pincang, kalau dihantam sudah hancur, selesai, tuntas. Tapi Ali Roshan tidak pernah menghantam dengan kaki, dia malah membanting dengan tangan. Dia tidak pernah menggunakan kaki. Andaikan dia menggunakan kaki, sudah selesai, karena dia dipincang dia. Tapi karena dia cuma menggunakan tangan, akhirnya dia dikalahkan oleh Yasuhiro. Muhammad Ali Roshan yang normal tidak cacat kalah dengan orang yang pincang. Tapi ketika yel-yel yang berteriak di podium, itu bukan Yasuhiro yang teriak, Ali Roshan, karena mereka menyaksikan tidak seimbang, tapi dia dikalahkan. Tapi yang kalah ini malah dia dialukan Roshan. Kenapa dia diteriakkan? Karena dia fair play, permainannya indah dan bagus. Dia tidak mau menang dengan mengalahkan musuh yang dilakukan rumah. Selesai pertandingan dikasih medali. Begitu turun dari podium langsung wawancara televisi. Televisi dipancarkan ke seluruh dunia karena mata dunia memantau Olimpiade dunia. Apa kata si wawancara? Roshan, kenapa Anda tidak ikuti perintah pelatih Anda agar menghantam kaki kanan lawan Anda? Padahal Anda tahu dia dipincang. Andaikan Anda lakukan itu, Anda pasti menang dalam sekejap. Kenapa Anda tidak melakukannya? Bayangkan kalimat yang keluar dari mulutnya, bahasanya indah sekali. Kalimatnya apa? Islam agama saya mengajarkan
kami umatnya tidak boleh menyakiti orang yang dalam keadaan lemah. Saya tahu kaki kanannya pincang, saya tidak bisa menghantam itu, sebab saya andaikan saya lakukan itu, dia akan kalah, tapi dia akan pincang mungkin seumur hidup. Saya tidak mau mendapatkan medali emas tapi menyakiti satu keluarga, sebab dia itu adalah kepala keluarga. Dia punya istri, dia punya anak. Hanya untuk sebuah medali saya harus menyiksa satu keluarga. Islam tidak membenarkan. Apa yang terjadi kepada ini? Penonton itu menangis, yang di TV, yang di stadion menangis, dan Fair Play, majalah Fair Play menetapkan pemain terbaik dunia adalah Muhammad Ali Rasul. Tapi bukan itu maksudnya cerita. Ali Rasul tidak pernah naik ke mimbar untuk berkhutbah, tidak pernah pakai sorban untuk jadi tabligh mubalik, tidak pernah ada majelis taklim dia bina dengan bimbing, tapi kalimat yang keluar dari mulutnya itu dipantau oleh dunia dan itu jadi dakwah. Banyak orang yang pemerhati olahraga masuk Islam, banyak mereka yang menonton waktu itu menangis dan mencari kenapa Islam seperti itu. Setelah didapatkan ternyata Islam mengedepankan akhlak yang mulia, dan kemudian mereka mengucap kalimat syahadat. Itulah Muhammad Ali Rasul yang menerapkan ajaran dari Nabi Muhammad, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk kalian untuk menyebarkan akhlak yang mulia. Karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah, sungguh indah sekali pembinaan di lapas ini, luar biasa, melebihi majelis taklim yang saya bina. Kalau majelis taklim saya cuma seminggu sekali, di sini tiap hari berjamaah. Kita beruntung di sini Bapak Ibu, luar biasa. Setelah kita keluar dari sini seperti seorang yang berpuasa di Ramadan, begitu memasuki lebaran 1 Syawal, dia dalam keadaan fitrah, suci, hatinya bagaikan bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Tidak ada lagi iri hati dan dengki, tidak ada marah dan dendam, tidak ada serakah, tamak dan rakus, tidak ada ulojo, tidak ada lagi sombong, angkuh, congkak. Dia sudah disucikan oleh Ramadan, disucikan oleh binaan-binaan di lapas ini, sehingga kalau kita keluar, kita lahir bagaikan bayi dalam ukuran besar. Badan kita saja yang besar, tapi hati kita hati bayi. Inilah yang perlu kita syukuri kepada Ibu. Mudah-mudahan setelah kita keluar dari lapas ini, insya Allah kita akan terhindar, terjaga dan terpelihara dari segala macam maksiat dan pelanggaran. Amin. Bapak-bapak sekalian, sebelum saya akhiri tausiah ini, ada sebuah hadis dari Rasulullah. Hadis ini kata Rasulullah, insya Allah akan menghindarkan kalian dari kebinasaan dan menyelamatkan kalian dari kehancuran. Apa itu? Dengan kalimat satu, kun kani'an takun ashkarunas. Jadilah kalian orang yang qanaah, niscaya kalian menjadi manusia paling kaya. Apa itu? Qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Penuhi hatimu dengan apa yang Allah berikan padamu. Syukuri apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Jangan berangan-angan mendapatkan lebih besar dan lebih banyak daripada itu. Kalau sudah punya motor, alhamdulillah, lihatlah orang yang naik sepeda. Kalau sudah punya sepeda, lihatlah orang jalan kaki, alhamdulillah. Kalau sudah punya rumah RSS, lihatlah orang yang tidak punya rumah, tinggal di kolong jembatan. Merasa bersyukur dengan nikmat yang ada, itu namanya qanaah. Al-qanaa'atu malun la yanfadu wa kanzun la yafna. Qanaah adalah harta yang tidak bisa dicuri orang dan kekayaan yang tidak akan pernah berkurang. Qanaah adalah kekayaan jiwa, penuh dengan rasa syukur atas apa yang ada, maka tidak akan ada lagi keinginan-keinginan mendapatkan harta dengan cara yang zalim, cara yang batil. Yang kedua, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kalian orang yang wara, niscaya kalian menjadi orang yang paling ahli ibadah. Apa itu wara? Jaga diri dari dosa. Jangankan yang haram, yang syubhat pun kita jauhi.
Jangankan yang jelas gelap, yang remang-remang pun kita hindari. Insya Allah kalau kita jaga itu, ibadah kita terjaga dan terpelihara, dan kita menjadi hamba yang ahli ibadah. Yang ketiga, uhibba li akhika ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan. Sayangi saudaramu bagai cintamu pada dirimu, kau adalah mukmin sejati. Kita semua di sini adalah bersaudara. Seolah rumah lapas ini adalah rumah besar kita. Kita di sini walaupun tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya anak, tapi kita semua adalah warga binaan. Kepala kita adalah Pak Kadi Kasibina, dan masjid ini adalah tempat kita ibadah. Nanti suatu saat akan ada di sini yang masuk surga. Amin. Kalau nanti di surga, cari tahu teman-teman yang satu lapas. Kalau tidak dapat lihat, tanya pemawaikan, mana ini yang satu lapas dan saya dia itu. Kurang sama-sama mengaji, kurang sama-sama puasa, kurang sama-sama bertarawih, satu jamaah kurang. Kalau saya di surga, panggil akan dia teman kita, karena saya mencintai karena Allah. Mudah-mudahan dia akan diangkat dan ditarik oleh orang yang ada di surga karena rasa cinta. Pesan Pak Ustadz sama semua yang hadir, andaikan satu saat kita keluar dari lapas ini, kalau kita ketemu lagi, ingatlah, tidak akan dua kali saya balik ke sana, karena saya sudah memperbaiki diri, insya Allah. Yang terakhir, wa yukraha ya'uda fil kufri kama yakrahu al-ikraha fil nar. Bencilah dosa, bencilah kekufuran, bencilah kemaksiatan seperti kita benci melihat api neraka. Kalau kita benci melihat api neraka, maka bencilah semua yang mengajak kita ke neraka. Semua nafsu syahwat, semua nafsu amarah, semua nafsu serakah akan mendorong kita ke neraka. Bencilah itu seperti kita benci melihat api neraka. Semoga dengan cara seperti itu kita akan terjaga dan terpelihara. Amin. Demikian dan sekian tausiah singkat pada sore hari ini. Saya akan memandu doa, dan doa ini mohon itu diaminkan. Ini doa yang paling mustajab karena doanya orang yang sedang berpuasa menjelang buka. Maka mari kita khusyuk dengan tenaga tangan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, Tuhan yang Maha melihat, Maha mendengar, Tuhan yang Maha menyaksikan dan Maha mengabulkan pandang kami yang pada hari ini sedang menegakkan tangan kami dalam keadaan lemah, lapar dan haus. Kami panjatkan puji syukur kepadamu karena Engkau telah izinkan kami bisa berjumpa dengan bulan 1000 bulan, bulan yang penuh keberkahan, bulan pengampunan dosa. Kami mohon padamu ya Allah, inilah tangan-tangan kami, inilah untuk kami melakukan dosa ya Allah, karena mengambil yang bukan hak kami, menahan hak orang tangan kami, pernah menyakiti sama saudara kami. Tangan ini ya Allah, bermohonan dosa kami tengadahkan padamu. Mohon ampunan dengan keberkahan Ramadan yang mulia. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Inilah tangan-tangan kami yang lemah tak berdaya. Berikan kami kekuatan dan kekuasaan agar kami tegakkan keadilan dan kami bela kebenaran. Pemberilah tangan yang tenaga ini harta kekayaan yang penuh keberkahan, agar lebih banyak lagi orang susah dan miskin kami berikan bantuan dan santunan. Kami juga mohon padamu ya Allah, ampuni dosa kami apabila selama ini kami mengabaikan keluarga kami ya Allah, tidak mempedulikan istri dan anak kami. Kami mohon padamu ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami ya Allah, bila selama ini kami tunduk pada hawa nafsu kami membiarkan nafsu berkeliaran dalam jiwa kami, membawa kami ke dalam jalan hancur. Kami tobat ya Allah, mohon diampuni, berikan kami kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsu jiwa kami ya Allah. Dengan keberkahan dari suci Ramadan, terimalah segala ibadah dan amal Ramadan kami dengan pahala berlipat ganda, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang sholihin dan muttaqin, yang mendapatkan balasan surga ar-rayyan di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami titip istri, anak dan saudara kami yang ada di luar sana kepadamu. Lindungilah keamanan mereka ya Allah, lindungilah keselamatan mereka ya Allah.
lindungilah kenyamanan, ketenangan mereka ya Allah. Lindungilah mereka dari segala maksiat dan munkarat. Lindungilah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Lindungilah ya Allah dari kebohongan Dajjal. Kami mohon padamu ya Allah, kami titip mereka kepadamu, berikan mereka rezeki yang berkah dari sampailah mereka ya Allah yang dalam kekurangan, sembuhkan mereka yang dalam kesakitan, kuatkan mereka yang dalam kelemahan. Andai mereka wafatkan dalam keadaan musuh hati, dalam keadaan jiwa yang nafsunya mutmainnah. Ya Allah, terima segala amal yang Ramadan kami. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana min taqsirana ya Rahman Rahimin. Rabbana innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Saifuddin Merdeka SAG. Insya Allah apa yang disampaikan semakin meningkatkan iman dan takwa serta amalia kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan atas nama seluruh pengurus dan takmir masjid atau atas kelas doa Gorontalo, sama-sama kita mengucapkan terima kasih pada beliau. Selanjutnya, baiklah acara sore ini kita akan tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan sama-sama dengan zikir dan istighfar jelang buka puasa. Sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia pada tempat mengalirnya darah. Jadi puasa dapat menangkan